Halo teman-teman semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai aliran-aliran atau isme-isme dalam bidang filsafat. Nah, khusus untuk hari ini kita akan melihat pandangan filsafat yang sangat menarik, yang seringkali istilah atau nama dari aliran ini seringkali menjadi dinegatifkan atau orang-orang menganggapnya sebagai negatif, meskipun sebenarnya aliran ini bukan sebuah aliran filsafat yang negatif, aliran filsafat yang baik kalau kita pahami, apalagi kalau bukan hedonisme. Hedonisme adalah aliran filsafat yang mengatakan bahwa kesenangan adalah tujuan utama dari kehidupan kita. Jadi apa sebenarnya yang dimaksud dengan kesenangan itu? Apa sebenarnya yang dipikirkan para hedonis atau yang menjalankan aliran hedonisme, dan mengapa mereka bisa menganggap bahwa kesenangan sebagai tujuan hidup? Mari kita telusuri lebih dalam. Pertama-tama mari kita pahami dulu sebenarnya apa itu hedonisme sebagai aliran filsafat. Hedonisme berasal dari kata Yunani hedone, ya, hedone, yang artinya kesenangan atau kenikmatan. Secara sederhana, hedonisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa mencapai kesenangan dan menghindari penderitaan itu adalah tujuan utama manusia dalam hidup ini. Jadi hidup ini itu tujuan utamanya manusia itu kan, kalau mau jujur, itu kan mencapai kesenangan dan menghindari penderitaan. Ada dua hal ini. Nah, pandangan hedonisme itu kemudian mengidealkan hidup yang baik sebagai hidup yang penuh dengan kebahagiaan, kenikmatan, dan pengalaman-pengalaman yang menyenangkan. Para penganut hedonisme itu berpendapat begini, bahwa kesenangan, baik itu kesenangan secara fisik, emosional, ataupun kesenangan secara intelektual, itu adalah nilai tertinggi yang memang harus dicapai dalam hidup manusia. Menurut mereka, para hedonis, hidup yang penuh dengan kebahagiaan dan kenikmatan adalah kehidupan yang baik. Tetapi teman-teman, selain mengejar kesenangan, hedonisme ini juga menekankan sekali ya pentingnya bagaimana manusia menghindari penderitaan. Penderitaan itu sendiri bisa diartikan sebagai penderitaan fisik seperti sakit atau bahkan yang lapar, ya, atau mengantuk, itu termasuk penderitaan fisik, atau penderitaan emosional, misalnya iri hati, marah, sedih, menyesal. Nah, semua penderitaan itu harus dihindari sejauh mungkin agar hidup bisa dinikmati sepenuhnya. Nah, kalau kita bicara hedonisme, kita nggak bisa lepas dari seorang tokoh yang mendirikannya. Tokoh itu bernama Epicurus. Epicurus sudah kita bahas di video tersendiri ya beberapa bulan yang lalu. Silahkan teman-teman lacak bila ingin mengetahuinya. Epicurus ini dianggap sebagai bapak dari hedonisme filosofis, ya, atau aliran filsafat hedonisme. Dia adalah salah satu filsuf terbesar ya di abad keempat sebelum Masehi. Epicurus ini orang Yunani, oke? Nah, Epicurus mengajarkan bahwa kesenangan adalah tujuan hidup yang memang wajar dan sah. Tetapi dia punya pandangan yang berbeda tentang apa sebenarnya yang bisa membawa kebahagiaan sejati itu sendiri. Epicurus ini, dengan kata lain, Epicurus ini sebenarnya ingin mengatakan kepada kita apa itu kesenangan yang sehat. Jadi menurut Epicurus ada dua jenis kesenangan, kesenangan fisik dan kesenangan intelektual. Nah, Epicurus lebih menitik beratkan sebenarnya pada kesenangan intelektual. Dia berpendapat bahwa kesenangan intelektual ini adalah jenis kesenangan yang lebih tinggi dan lebih langgeng, lebih abadi, lebih kekal dibandingkan dengan kesenangan fisik.
dalam ajaran Epicurus, kebahagiaan itu bukan hanya tentang kesenangan yang bisa kita dapatkan secara langsung dan cepat. Kesenangan itu bagi dia adalah keseimbangan dan ketenangan batin yang tercapai lewat hidup yang justru sederhana, yang bersahaja, dan yang menjauhi keinginan-keinginan yang berlebihan. Jadi justru kalau teman-teman perhatikan, pendiri hedonisme itu justru mendorong kita untuk hidupnya sederhana, tidak berlebihan, tidak berpesta pora, tapi justru malah mendekat pada moderasi atau puasa untuk membebaskan diri kita dari ketergantungan. Nah, Epicurus memang menekankan cara hidup yang mengarah pada kebahagiaan intelektual, kebahagiaan sejati yang datang dari kebebasan kita dari segala hal-hal yang negatif seperti rasa takut dan keinginan nafsuistik yang tidak terkendali. Untuk itu Epicurus mengajarkan kepada para pengikutnya ya untuk menghindari keinginan-keinginan yang tidak realistis, yang tidak sesuai dengan kondisi, dan justru memilih untuk menjalani hidup yang sederhana, yang apa adanya, dengan menikmati persahabatan, dengan menjalani pembelajaran filosofis atau kebijaksanaan yang menyenangkan, dan menikmati makanan-makanan yang justru sederhana, yang apa adanya gitu, bukan yang dituntut harus makan yang enak, minum anggur yang enak dan sebagainya. Jadi hati-hati ya, hedonisme ini bukan justru malah sebuah aliran yang melegitimasikan tindakan hidup yang berlebihan, tidak. Justru berlebihan itu membuat manusia menderita karena tidak bahagia, karena dia terikat oleh keberlebihan itu. Ada beberapa jenis hedonisme ya, beberapa bentuk hedonisme, masing-masing berasal dari pandangan yang berbeda. Tetapi semuanya ini sebenarnya cara manusia untuk mencapai kesenangan sejati. Ada 3. Yang pertama hedonisme fisik, hedonisme intelektual yang kedua, kemudian hedonisme ini yang agak mendalam, eudaimonistik, dari kata eudaimonia. Kalau teman-teman ingat, kita membahas tentang eudaimonia ini di dalam video tentang Plato. Silahkan juga dicek di video beberapa bulan yang lalu. Kita mulai dulu dengan membahas jenis pertama, hedonisme fisik. Hedonisme fisik ini adalah bentuk hedonisme yang paling sering dikenal orang, termasuk kita, di mana kenikmatan itu didapatkan dalam konteks fisik kita, seperti makan yang enak, berhubungan seks, atau tidur yang nyenyak. Ini kan dianggap sebagai tujuan utama hidup, tapi secara fisik. Bayangkan kalau orang lapar, bayangkan kalau orang tidak bisa tidur, wah ini kan penderitaan ya. Nah, maka hedonisme fisik ini adalah hedonisme yang fokusnya pada kenikmatan indrawi dan pada kenikmatan atau kepuasan fisik. Kemudian jenis yang kedua yang tadi ditekankan oleh Epicurus itu adalah hedonisme intelektual. Ini berbeda dengan hedonisme fisik. Hedonisme intelektual lebih menekankan pada kenikmatan mental kita, pemikiran kita, pikiran kita ya, dan intelektual kita. Para penganut hedonisme intelektual ini berpendapat bahwa kebahagiaan itu lebih banyak datangnya itu bukan dari fisik, teman-teman. Karena fisik kita ini juga ditentukan oleh pikiran kita kan. Jadi kebahagiaan itu justru datangnya dari pemahaman, kesadaran, pengetahuan, dan pengalaman batin kita, daripada sekedar kenikmatan langsung yang diperoleh lewat fisik kita. Nah, yang paling kompleks itu yang ketiga, hedonisme eudaimonistik. Jenis hedonisme eudaimonistik ini itu menggabungkan sebenarnya kesenangan dengan kesejahteraan jangka panjang. Jadi maksudnya begini, hidup yang baik adalah hidup yang menggabungkan kesenangan dengan kebajikan. Kan kebajikan ini sifatnya jangka panjang, karena dia menciptakan keharmonisan
dalam diri dan dalam hubungan diri dengan orang lain. Itu hedonisme eudaimonistik, lebih filosofis yang ketiga. Nah, apakah ada kritik pada hedonisme? Jelas sekali. Dari namanya saja banyak orang sudah langsung mengkritik tanpa harus belajar ya. Tetapi hedonisme ini kalau dalam arti filosofis juga banyak yang mengkritik. Setidaknya ada 3 kritik besar ya. Kita mulai dari yang pertama. Kritik terhadap hedonisme yang pertama ini menyatakan bahwa hedonisme terlalu mengejar kesenangan. Jadi terlalu menempatkan kesenangan sebagai yang utama dalam aliran filosofisnya. Dan kalau itu terjadi, maka kan manusia akan malah justru terjebak dalam keberlebihan tadi, kesenangan yang berlebihan atau hedonisme tanpa batas. Kalau itu yang lagi terjadi, kemudian manusia kemudian akan menjadi kecanduan. Dia akan mengalami menurunnya fisiknya, menurun kesehatan fisiknya pasti akan menurun kan, dan akan mengalami kehancuran sosial kan, karena hubungan dia dengan orang lain menjadi buruk karena yang dia cari adalah kesenangan. Jadi intinya adalah hedonisme ini oke, tapi sepanjang tidak berlebihan. Persoalannya justru karena hedonisme ini terlalu menitik beratkan pada kesenangan, maka yang terjadi atau penghindaran penderitaan, maka yang terjadi seringkali justru menyebabkan kesalahpahaman dari para pengikutnya. Kemudian kritik yang kedua itu menganggap bahwa hedonisme ini terlalu menekankan pada kesenangan fisik yang sementara. Artinya bahwa beberapa orang kan beberapa pengkritik hedonisme ini berpendapat bahwa meskipun kita mengejar kesenangan, kita itu kan justru terjebak dalam kesenangan fisik yang sementara dan tidak pernah benar-benar membawa kebahagiaan yang tahan lama. Nah, kalau itu yang terjadi kan, maka ketidakpuasan, keterikatan kita justru makin berkembang, bukannya malah makin berkurang ya dengan mempelajari hedonisme. Kemudian kritik yang ketiga adalah pengabaian hedonisme pada perkara moral. Kan dalam pandangan hedonistik, kesenangan individu kan dianggap jauh lebih penting daripada kewajiban moralnya kepada orang lain dan masyarakat. Nah, kalau ini salah dipahami, maka resikonya adalah para penganut hedonisme ini akan berperilaku egois dan tidak memperhatikan dampak dari tindakannya pada orang lain. Nah, teman-teman, meskipun ada banyak kritik pada hedonisme, aliran filsafat ini masih sangat relevan dalam kehidupan modern, terutama dalam perkara pencarian keseimbangan antara kesenangan pribadi dan tanggung jawab sosial. Kan coba kalau kita bayangkan ya, dalam dunia kita yang hari ini makin sangat sosial, makin sibuk, banyak orang kan kesulitan untuk mencapai keseimbangan hidup, untuk bisa menikmati kenikmatan-kenikmatan sederhana seperti liburan atau waktu bersama keluarga atau menjalani hobi yang disukai demi tuntutan sosial. Nah, kalau orang mempelajari hedonisme, dia akan sadar bahwa bagaimanapun harus ada keseimbangan ya antara apa yang menjadi kesenangan dia yang harus mendapat ruang juga dan tanggung jawab sosialnya. Dan kemudian ada juga alasan mengapa hedonisme relevan untuk kita bicarakan hari ini di masa modern adalah banyak orang kan mulai beralih dari pencarian kesenangan fisik menuju kepuasan emosional dan mental, seperti mengenai membangun hubungan yang bermakna dengan keluarga, dengan teman-teman dekat, atau berkontribusi kepada masyarakat. Nah, hedonisme di sini itu seringkali kemudian dijadikan landasan untuk menginterpretasikan ulang apa itu kebahagiaan sejati. Nah, teman-teman, saya pikir itu saja ya pembahasan kita tentang hedonisme.
silahkan teman-teman bila ingin berbagi pemikiran teman-teman atau tanggapan teman-teman tentang kata hedonisme itu sendiri. Satu hal yang pasti bahwa hedonisme bukan sesuatu yang negatif, dia adalah aliran filsafat yang justru ingin membebaskan manusia dari penderitaannya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe, dan terus ikuti video selanjutnya. Tetap berpikir kritis.